Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kita akan kembali mengangkat ceramah seorang Habib, di mana ceramah Habib ini seharusnya menjadi motivasi para habaib untuk pulang ke Yaman, ya, untuk pindah ke Yaman, atau minimal motivasi untuk para habaib membenahi dunia ini, ya. Karena Habib ini di dalam ceramahnya dia mengunggulkan kota Tarim yang ada di Yaman, di mana kota Tarim ini kata dia kota yang penuh dengan keberkahan, sehingga ada Habib yang bisa menjamin apabila ada yang masuk ke kota Tarim bisa menjaga hati, bisa menjaga lisan, menghormati apapun yang ada di Tarim, bahkan anjing yang ada di Tarim pun dihormati, maka tidaklah keluar dari kota Tarim kecuali orang tersebut pasti menjadi wali, ya. Dan kota Tarim ini, kata Habib ini, menjadi kota incaran para wali, ya. Jadi kalau sudah menjadi incaran, seharusnya para wali ini ngincar untuk bisa tinggal di Tarim, ya. Coba kita simak videonya. Cara mendapatkan barokah di kota Tarim. Al-Habib Mustafa bin Ahmad Al-Muhdar, beliau pernah mengatakan bahwasanya siapa orang yang masuk ke kota Tarim menjaga dua hal, maka tidaklah keluar dari kota Tarim kecuali aku menjaminnya jadi wali. Walaupun ziarah, asal masuk menjaga dua hal. Apa? Yang pertama, yaitu dengan menjaga lisan. Jika masuk kota Tarim, jaga lisan Anda. Yang kedua, jaga hati Anda. Masuk kota Tarim, jangan sampai suudzon. Sampai dikatakan bahasanya muliakan yang ada di kota Tarim, walaupun ada kilap, walaupun anjing yang ada di kota Tarim. Kenapa? Karena anjing yang ada di kota Tarim pernah mendapatkan nadroh daripada orang soleh, pernah mendapatkan pandangan daripada orang soleh. Oleh karena itu, jika Anda ingin masuk ke kota Tarim, jaga dua hal. Jaga hati, jaga lisan. Maka ketika Anda akan mendapatkan jaminan daripada Al-Habib Mustafa bin Ahmad Al-Muhdar yang ada di Guere. Beliau menjamin orang yang masuk kota Tarim dengan dua hal ini tidak keluar, melainkan mendapat daripada menjadi wali. Ketika ditanya beliau, kenapa Habib kok antum bisa sampai jamin dengan dua hal ini? Qal na'am bikathrati ma nazal, dari banyaknya rahmat Allah yang turun di kota Tarim. Asalkan gak banyak omong, bisa jaga hati, masuk ke kota Tarim, insya Allah keluar langsung jadi orang soleh. Masya Allah. Makanya kota yang penuh barokah sangat diincar daripada orang-orang soleh, karena banyak sekali keberkahan yang ada di kota Tarim. Tuh kaum muslimin, ya, cukup berangkat ke Tarim, jaga hati, ya, di sana jaga hati, jaga pandangan, jaga lisan, keluar jadi wali, dan itu dijamin oleh Habib Mustafa bin Ahmad Al-Muhdar, ya. Jadi Habib ini sudah seperti Allah menjamin, ya, menjamin keluar dari Tarim pasti jadi wali, ya. Coba kaum muslimin, betapa mudahnya, ya. Dengan cara itu saja, ya, keluar jadi orang soleh, jadi wali. Itu karena saking mulianya kota Tarim kaum muslimin, ya. Bahkan orang ini di video yang lain kaum muslimin bercerita kalau di Tarim itu isinya wali semua kaum muslimin. Sampai tukang tampal ban, pedagang di pasar, semuanya wali, ya. Coba kita simak videonya dulu kaum muslimin. Kota Tarim itu Masya Allah Bu, walinya di sana itu walaupun wali nggak nunjukkan wali, karena nggak pakai surban. Sampai tukang tambal ban di kota Tarim itu wali Bu. Ada orang dari Indonesia datang ke kota Tarim, pengen ngitung wali. Katanya di sini kotanya wali. Aku pengen ngitung, bawa pulpen, bawa buku. Orang Indonesia kan mah beli nget-nget, betok rek. Kan dia orang Indonesia datang ke katanya di masjid. Oh iya, usut sholatnya. Tuh, habis sholat lagi wali. Oh itu, waduh. Kalau di masjid wali semua. Ke pasar. Ditanya Masya Allah. Di pasar kota Tarim itu megal Quran Bu. Jadi kalau ada yang jualan, kalau ada yang beli, ditaruh. Kalau nggak ada, pegang Quran. Wali. Jalan ketemu tukang tambal ban. Iki gak pati wali. Gak songgoan. Kayaknya agak celeng-celeng kayaknya.
nggak pati wali, langsung nggak tulis jalan. Ketika jalan langsung, fulan, iya kenapa? Aku masukkan juga di tulisan kamu itu, gitu. Langsung tahu. Dia ini sedang nyatet wali-wali. Ketika ngelihat orang tukang tambal ban ini, gak pati wali iki, mukanya gak pati husuk wong iki. Lainnya aja. Ketika jalan langsung kretek, jalan dipanggil, fulan, aku masukkan ke daftar yang kamu tulis itu juga. Masya Allah, tukang tambal bannya jadi wali. Kalau di sini Masya Allah nggak jadi wali kecuali sudah punya anak wali murid. Coba kaum muslimin ya. Tadi katanya ada orang Indonesia yang penasaran, kemudian datang ke Tarim. Dia pengen tahu wali-wali yang ada di Tarim. Ternyata wali semua. Yang di masjid wali, tukang tampal ban wali, yang di pasar semuanya wali. Nggak ada yang nggak wali. Ya, semuanya wali. Ya. Dan apakah kira-kira orang Indonesia tadi setelah pulang nggak jadi wali? Rugi dong. Ya, sudah jauh-jauh pergi ke Tarim. Ya, pulang nggak jadi wali, rugi. Ya. Orang cuma jaga hati di sana, ya, hormati yang ada di sana, sampai anjing pun dihormati, kemudian jaga hati, jaga lisan, pulang jadi wali. Jadi kalau orang Indonesia itu pulang dari Tarim nggak jadi wali, rugi kaum muslimin, rugi. Ya. Dan para habaib nggak mungkin nggak pengen jadi wali. Ya. Setiap orang muslim itu pasti pengen jadi wali. Pengen jadi wali, nggak mungkin nggak pengen jadi wali. Bayangkan, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila sudah menjadikan seseorang itu sebagai wali, kata Allah apa? Ya, Allah akan menjadi pendengarannya, menjadi penglihatannya, ya, menjadi tangannya, menjadi kakinya. Jadi setiap sisi kehidupan orang tersebut itu sudah pasti dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam naungan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika dia meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan penuhi, akan berikan. Coba kaum muslimin, masa iya ada orang yang gak kepengen setiap doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dia selalu dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa gak kepengen? Ya, kan gak mungkin. Dan kalau sudah menjadi wali Allah, maka itu jaminan surga kaum muslimin. Jaminan surga. Dan yang terpenting kaum muslimin, ya, kalau surga katakanlah itu nantilah ya, masih perjalanan masih panjang kaum muslimin, ya. Paling tidak doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi para habaib pergi ke Yaman, ya, pergi ke Tarim, balik ke Indonesia jadi wali, setiap doanya terkabul. Maka pulang dari Yaman tinggal ngomong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang diinginkan tinggal ngomong. Ya, polemik nasab ya Allah berakhir. Nggak perlu susah-susah ngelawan Imaduddin CS, ngelawan Gufron CS. Ya, kenapa susah-susah ngelawan Imad sama Gufron? Ya, tinggal doa sama Allah selesai. Wali semua. Ya, dan para habaib kan jumlahnya kan banyak. Di Indonesia ini malah jumlah wali terbanyak di seluruh dunia. Ya, kata Nobel itu Indonesia ini pusatnya para wali. Paling banyak keturunan Nabi Muhammad SAW itu di Indonesia. Dan nasib dunia ini ada di tangan para habaib yang ada di Indonesia. Coba kaum muslimin. Ya, para habaib pergi semuanya ke Yaman, ke Tarim, balik jadi wali semuanya, doanya terkabul semuanya. Coba, ya. Jadi Bahar kemarin yang katanya muak melihat bangsa Indonesia dengan segala kekecauannya, ya, banyak korupsi, ya, hukum tidak berjalan dengan semestinya. Ya, memang kita akui yang seperti itu, ya, banyak korupsi, hukum carut marut, ya. Tapi kalau bisa jadi wali, kenapa tidak? Pergi ke Tarim, balik ke Indonesia, sudah jadi wali, doanya bisa terkabul. Ya, atau kalau memang sudahlah Indonesia tinggalkan sajalah, ngapain susah-susah ngurusin Indonesia, pulang ke Tarim, semuanya jadi wali di sana. Ya. Karena ya negeri yang penuh keberkahan katanya, mengalahkan Mekah dan Madinah. Ya, nggak ada Nabi Muhammad SAW menjanjikan orang yang pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, ya, kemudian keluar menjadi wali. Ya. Ya katakanlah ya, kalau misal kita beribadah dengan benar di Mekah dan Madinah, insya Allah pulang menjadi haji yang mabrur. Ya.
Perkara jadi wali atau tidak, nggak ada yang tahu kaum muslimin, nggak ada yang jamin. Nabi Muhammad SAW pun nggak ada menjamin. Apalagi dikatakan pulang dari Mekah dan Madinah pasti jadi orang soleh. Nggak pernah Nabi Muhammad SAW menjanjikan yang seperti itu kaum muslimin. Ya. Jadi tarim ini sudah luar biasa. Jadi tidak ada alasan lah bagi para habaib untuk tidak tertarik tinggal di tarim. Ya. Untuk tidak tertarik menjadi wali. Kalau sudah menjadi wali itu puncak, ya, puncak tujuan seorang muslim kaum muslimin, jadi waliullah. Apa nggak enak? Ya, pergi ke tarim, pulang jadi orang soleh, pulang jadi wali, ya, doanya terkabul. Kalau nggak kepengen itu pasti nggak waras orangnya kaum muslimin ya. Tapi ya karena itu semuanya ya ngedabrus kaum muslimin, omong kosong dari para habaib. Ya, mereka cuma ingin mengangkat negeri nenek moyang mereka, mengangkat derajat mereka. Ya, mereka melebih-lebihkan tarim, mereka melebih-lebihkan para habaib, seolah-olah tarim dan para habaib itu lebih dari segala-galanya kaum muslimin. Ya, buktinya apa? Yang ceramah sendiri nggak kepengen balik ke tarim, nggak kepengen tinggal di tarim, dan nggak jadi wali juga. Coba kaum muslimin. Ya, kalau memang seperti itu keadaan tarim, harusnya dia sudah jadi wali. Para habaib sudah jadi wali semuanya. Doanya terkabul semuanya. Nggak mungkin ada perselisihan nasab para habaib. Nggak mungkin Habib yang mengaku cucu Nabi Muhammad SAW itu ditentang oleh Imad CS. Apalagi yang menentang Gufron wa makoli. Ya. Ketika sudah jelas ditentang sama Gufron orang yang nggak waras saja menentang Habib. Itu menunjukkan para habaib itu juga nggak beres kaum muslimin. Ya. Nggak beres. Kalau mau disebut wali ya jauh ya. Mungkin yang cerita-cerita gedabrus, kalau ceramah kurofat, ya, ceramahnya doktrin itu memang wali syaiton ya. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.